Tujuan pembelajaran materi kebersihan dan kesehatan alat reproduksi peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan mampu menerapkan konsep pemeliharaan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, pemeliharaan kesehatan diri dan orang lain dari penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai dengan pola perilaku hidup sehat sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki melalui diskusi dan presentasi, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun berkelompok. Materi kebersihan dan kesehatan alat reproduksi terdiri dari pentingnya menjaga kebersihan alat reproduksi, pemeliharaan diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi berikut beberapa manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. A. Memperlancar buang air kecil. B. Menjaga kesehatan alat reproduksi. C. Mencegah munculnya bakteri, jamur dan virus penyebab penyakit alat reproduksi. D. Meningkatkan rasa percaya diri saat beraktivitas. E. Membuat aktivitas sehari-hari menjadi nyaman. Tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. A. Alat reproduksi terhindar dan berbagai penyakit berbahaya. B. Meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. C. Menjaga kesehatan alat reproduksi agar dapat berfungsi dengan baik. D. Alat reproduksi terhindar dan aroma atau bau yang tidak sedap. E. Membuat tubuh terasa nyaman, terutama pada bagian sekitar alat reproduksi. F. Mencegah infeksi menular pada alat reproduksi. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi: mandi 2 kali sehari, mencuci tangan, buang air kecil di toilet, mengeringkan alat reproduksi dengan handuk, memakai celana dari bahan katun, mencuci celana yang kotor. Penyakit akibat jika tidak menjaga kebersihan alat reproduksi: infeksi saluran kemih, kudis, eksim, uretritis. B. Pemeliharaan diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular. 1. Demam berdarah (DENG, DBD). 2. Influenza. 3. Diare. 4. Cacar air. Demam berdarah (DENG, DBD). Cara mencegah penyakit DBD sebagai berikut. A. Menguras lempat penampungan air. B. Menutup tempat-tempat penyimpanan air. C. Mengubur benda bekas yang mungkin dapat menampung air. D. Memelihara ikan pemakan jentik. E. Memasang kawat nyamuk. F. Menyemprot obat pembasmi nyamuk. G. Tidak menggantung pakaian di tempat terbuka. Influenza. Penyakit influenza atau flu adalah penyakit yang ditimbulkan virus influenza. Penyakit influenza sering timbul pada musim hujan. Influenza menular melalui udara yang tercemar dahak atau ingus. Penderita influenza udara yang mengandung virus influenza tersebut akan dihirup orang lain. Selanjutnya orang tersebut akan tertular virus influenza. Gejala penyakit influenza adalah batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot, dan hidung tersumbat. Diare dapat dicegah dengan cara berikut. A. Mencuci tangan sebelum makan. B. Selalu menutup makanan agar terhindar dari lalat, kecoak, tikus dan sebagainya. C. Setelah buang air kecil dan buang air besar, cuci tangan. D. Terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Cacar air. Penyakit ini menyerang kulit manusia. Cacar air dapat dicegah dengan cara berikut. A. Menghindari sumber penularan cacar air. B. Menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan. C. Makan makanan yang sehat dan bergizi. D. Melakukan vaksinasi cacar air. Penyakit tidak menular. 1. Stroke. 2. Kanker. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes. 5. Darah tinggi. Penyakit tidak menular. 1. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan. 2. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Penyakit tidak menular. 3. Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah gangguan yang terjadi pada organ jantung sehingga jantung tidak dapat berfungsi secara optimal. 4. Diabetes. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang disebabkan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh. Diabetes disebabkan oleh beberapa faktor seperti keturunan, usia, dan kondisi medis tertentu. 5. Darah tinggi. Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya channel kami AGUD Edu Official.